Shalom, kita akan berselancar dalam kebenaran yang terambil dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 yang saya beri judul pernikahan sama juga dengan meninggalkan ayah dan ibunya. Firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 24 berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sebab itu seorang laki-laki bersatu, dalam bahasa Ibraninya itu dabak, saudara-saudara, dengan istrinya. Jadi bersatu atau dabak dengan istrinya. Sang Khalik telah menetapkan dasar lengkap bagi pernikahan monogami. Penafsir Ibrani yang terkemuka yaitu Rabi Rashi menyatakan bahwa kata-kata ini merupakan tafsir khusus dari Roh Kudus. Tafsiran terakhir tentang persatuan laki-laki dengan perempuan diberikan oleh Tuhan kita ketika ia mengatakan di dalam Markus pasal 10 ayat 7 dan 9 yang bertuliskan sebagai berikut. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Allah bermaksud atau memaksudkan bahwa ikatan pernikahan harus tidak dapat dipecahkan selamanya. Bersatu atau dabak dalam bahasa Ibraninya itu berarti melekatkan diri kepada istri atau istrinya sendiri. Kata untuk istri adalah dalam bentuk tunggal. Laki-laki yang lebih kuat adalah pihak yang harus melekatkan diri. Istri akan terlekat manakala sang suami menggunakan kuasa yang penuh kasih, sebagaimana dilukiskan dalam ayat ini, saudara. Kasih itu kuat dan bertahan lama, ya, di dalam Kejadian 2 ayat 24. Ya, jadi kasih itu akan kuat dan bertahan lama kalau suami yang melekatkan diri kepada istri. Sehingga apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pernyataan ini memang kuno, namun benar-benar merupakan sabda Allah bagi kita semua dewasa ini dan untuk selama-lamanya. Betapa menakjubkan bahwa hubungan yang dilukiskan dengan demikian akurat berabad-abad yang lalu oleh Nabi Musa ini masih berakar, saudara, di dalam kebenaran abadi dan ketetapan ilahi. Kekudusan pernikahan berlandaskan pada inti Alkitab itu sendiri dan senantiasa digarisbawahi sebagai hal pokok oleh Roh Kudus. Allah menghendaki agar makhluk-makhluk yang ia ciptakan menurut gambarnya, makhluk-makhluk dalam pengertian ini adalah manusia, saudara, ya, itu menjadi bejana pilihannya untuk mendirikan sebuah rumah tangga yang menyenangkan baginya. Di dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus mengungkapkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan Allah berdasarkan tatanan penciptaan. Kepemimpinan keluarga ada di tangan suami. Kesucian abadi dari janji pernikahan, jenis kasih yang seharusnya mempersatukan suami dengan istri, kemurnian yang hendaknya dimiliki orang-orang yang melambangkan mempelai perempuan untuk siapa Kristus mengorbankan nyawanya. Amin.